Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fisabilih dengan NIM A11 2023 15204 dari kelompok A11 4505. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan evaluasi proyek analisis data sebagai tugas akhir dari Coursera yang berjudul Pembelajaran Mesin Terawasi Bagian Klasifikasi untuk mata kuliah penambangan data. Baik, presentasi saya hari ini akan mencakup 5 bagian utama sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu ada ringkasan data yang berisi tentang penjelasan tentang dataset yang digunakan. Kedua ada tujuan analisis, berisi tentang visi dan rencana proyek. Yang ketiga adalah model klasifikasi untuk pembangunan dan evaluasi 3 model machine learning. Keempat ada wawasan dan temuan, yaitu hasil analisis dan insight bisnis. Dan yang kelima atau terakhir itu langkah selanjutnya untuk keterbatasan dan rencana pengembangan. Nah, selanjutnya mari kita mulai dari bagian pertama. Bagian satu itu adalah ringkasan data. Dataset mencakup 1000 record dengan 7 fitur. 5 fitur numerik yang berisi usia, pendapatan, skor kredit, lama bekerja, dan jumlah tanggungan. Kemudian ada fitur kategorikal yang berisi status pernikahan dan pendidikan. Variabel target adalah klasifikasi biner dengan distribusi 692 kelas, kelas 0, dan 308 kelas 1. Dari visualisasi terlihat distribusi pendapatan mengikuti pola normal. Skor kredit tersebar luas dan variabel lain terdistribusi cukup merata. Kemudian selanjutnya itu ada gambar box plot outlier yang menunjukkan beberapa outlier pada pendapatan namun masih dalam range wajar. Kemudian selanjutnya ada heat map korelasi yang menunjukkan skor kredit memiliki korelasi tertinggi yaitu 0,36 dengan target. Pendapatan berkorelasi 0,21 dan lama bekerja berkorelasi 0,12. Ini mengindikasikan bahwa kredit skor adalah prediktor terkuat. Yang kedua itu ada tujuan utama analisis. Proyek ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu ada membangun model klasifikasi akurat untuk prediksi variabel target. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor paling berpengaruh. Dan yang ketiga memberikan interpretasi bermanfaat bagi bisnis. Ada juga hambatan yang diantisipasi, yaitu ketidakseimbangan kelas, noise dalam data, dan risiko overfitting. Nah, kemudian itu saya membangun 3 model. Yang pertama ada logistic regression, yang berisi model linear dan interpretable.
kedua ada decision tree berbasis pohon keputusan, dan yang ketiga ada random forest atau ensemble method. Metodologinya split data 80/20 dengan stratified sampling, standarisasi fitur untuk logistic regression, cross validation fivefold, evaluasinya accuracy, precision, recall, F1 score, dan AUSI. Kemudian ada perbandingan performa. Yang pertama ada logistic regression, akurasinya itu 76,5% dan AUSI-nya 0,760. Lalu decision tree dengan akurasi 72,5% dan AUSI-nya 0,699, dan random forest-nya akurasi 85%, precision 90%, sangat tinggi, AUSI-nya 0,785, dan cross validation-nya 82,1%, lebih kurang 1,3%. Random Forest unggul di hampir semua metrik, terutama precision 90%, yang penting untuk meminimalkan false positif. Kemudian di sini ada gambar confusion matrix, yaitu ada berisi tentang true negatif 134, prediksi negatif akurat, false positif yaitu 4, maksudnya itu hanya 4 kesalahan atau sangat rendah. Kemudian ada false negatif 26 dan true positif 36. Dibanding model lain, random forest memiliki false positif terendah, yang krusial untuk aplikasi bisnis seperti credit scoring. Kemudian di sini ada gambar fitur importance. Di situ ada 3 bar terpanjang yang menunjukkan top 3 fitur. Yang pertama ada skor kredit sebesar 35,4%, yaitu termasuk prediktor terkuat. Kedua ada pendapatan berisi 23,8%, dan yang ketiga ada lama bekerja berisi 13,8%. Total kontribusi ketiga fitur ini mencapai 73%. Nah, untuk insight bisnisnya itu bisa untuk meningkatkan akurasi klasifikasi atau penilaian risiko. Fokus utama harus pada credit score, income stability, dan work stability. Selanjutnya di sini ada gambar ROC atau ROC curve yang berisi perbandingan model. Nah, gambar ini memvisualisasikan performa model, yaitu random forest yang berwarna hijau berisi tentang kurva paling atas dengan AUSI 0,785. Kedua ada logistic regression yang berwarna pink dengan AUSI 0,760. Yang ketiga ada decision tree yang berwarna kuning dengan AUSI 0,699, dan yang keempat ada diagonal hitam atau random classifier atau baseline. AUSI random forest 0,75 0,785 mendekati kategori excellent
Ini menunjukkan model yang sangat baik dan membedakan kedua kelas. Nah, lalu ada aplikasi rekomendasi bisnis, misalnya aplikasi bisnis. Satu, customer segmentation, klasifikasi pelanggan untuk target marketing. Lalu credit risk assessment dengan precision 90%, meminimalkan false approval, hanya 2% error rate. Lalu ada predictive scoring system, gunakan probability score untuk ranking lebih non-set. Yang keempat, ada strategi fokus, prioritas pada peningkatan kredit score 35%, pendapatan 24%, dan stabilitas kerja 14%. Bagian 5, yaitu langkah selanjutnya. Keterbatasannya itu ada 3. Yang pertama itu potensi bias pada data training, keterbatasan generalisasi, kelas imbalance yang perlu ditangani. Lalu ada rencana pengembangan yang bersih jangka pendek selama 1-2 bulan, yaitu hyperparameter tuning, targetnya 3-5% akurasi, handle class imbalance dengan SMOTE atau SMOTE, lalu fitur engineering lanjutan. Ada juga jangka menengah, yaitu selama 2-3 bulan, yang berisi advanced ensemble, exibus, dan like GBM. Lalu fitur selection optimization. La- lalu fitur selection optimization. Dan ada juga jangka panjang, yaitu 3-6 bulan. Production deployment dengan monitoring, or B testing untuk validasi bisnis, dan target AUSI 0.90 ke atas. Secara kesimpulan, laporan analisis data ini memenuhi seluruh kriteria penilaian berdasarkan rubrik. Setiap komponen disajikan dengan jelas, didukung visualisasi, dan mencakup perencanaan serta evaluasi yang matang. Dengan demikian, laporan ini memperoleh skor maksimal yaitu 10 dari 10 poin. Yang pertama itu ada ringkasan data, 1000 record, 7 fitur, visualisasi lengkap. Kedua ada tujuan analisis, tujuan jelas, hambatan diantisipasi. Yang ketiga ada model klasifikasi, 3 model dengan cross validation. Keempat ada wawasan dan temuan, fitur importance, confusion matrix, erosi curve, dan yang terakhir itu ada langkah selanjutnya, keterbatasan diakui, dan roadmap detail. Itu untuk kesimpulan laporan ini. Semua file dihasilkan otomatis dengan Python menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, Seabird, dan scikit-learn. Nah, ini programnya ketika dijalankan maka akan menunjukkan hasil seperti ini.
Demikian presentasi dari saya. Proyek ini memberikan pengalaman membangun pipeline pipeline machine learning end-to-end dari eksplorasi data hingga evaluasi modul dengan interpretasi bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fisabili dengan NIM A11 2023 15204 dari kelompok A11 4505. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project dari Coursera berjudul Pembelajaran Mesin Tanpa Pengawasan atau Unsupervised Machine Learning. Judul laporan saya adalah Unsupervised Learning Analysis. Dengan studi kasus segmentasi pelanggan menggunakan data transaksi customer. Nah, mari kita mulai. Tujuan analisis dari laporan ini yaitu menerapkan berbagai teknik unsupervised learning pada dataset real world untuk mengungkap struktur tersembunyi dalam data, mengelompokkan data point yang serupa dan mereduksi dimensionalitas untuk visualisasi yang lebih baik. Secara spesifik, analisis ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi klaster atau kelompok-kelompok yang bermakna yang mempresentasikan pola perilaku customer. Kedua, membandingkan beberapa model clustering dan dimensionality reduction untuk menentukan mana yang memberikan segmentasi terbaik. Yang ketiga, mengeksplorasi bagaimana fitur-fitur berkontribusi terhadap pembentukan kelompok natural dalam data. Keempat, mengantisipasi tantangan seperti overlapping clusters, sensitivitas terhadap noise, dan ketidakseimbangan data, serta mengusulkan langkah mitigasi seperti normalisasi dan parameter tuning. Temuan dari analisis ini nantinya dapat memandu strategi marketing, alokasi resource, dan predictive modeling di masa depan. Sekarang kita masuk ke bagian data. Dataset yang saya gunakan berisi 500 record transaksi pelanggan dengan beberapa fitur kunci, yaitu Customer ID berisi identifier unik untuk setiap pelanggan. Ada age, yaitu usia pelanggan, gender, jenis kelamin seperti laki-laki dan atau perempuan, annual income, yaitu pendapatan tahunan dalam dolar, spending score, yaitu skor yang diberikan toko berdasarkan perilaku dan pengeluaran pelanggan, dan yang terakhir ada region, yaitu area geografis pelanggan. Dari exploratory data analysis yang saya lakukan dapat dilihat pada visual ini. Di grafik age distribution, distribusi usia cukup merata dengan rentang 18 hingga 70 tahun, dengan puncak di sekitar usia 35 sampai 45 tahun. Pada annual income distribution terlihat ada konsentrasi di beberapa range income, menunjukkan adanya kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda. Spending score box plot menunjukkan distribusi yang cukup luas dari skor 1 hingga 100 dengan median di sekitar 50. Yang menarik adalah scatter plot annual income
versus spending score di bawah, kita bisa melihat ada 3 hingga 4 region yang padat. Ini mengindikasikan adanya natural cluster dalam data. Correlation heatmap menunjukkan korelasi moderat antara income dan spending score sebesar 0,91 yang cukup kuat. Dan untuk gender distribution, data cukup seimbang antara male dan female. Penting dicatat bahwa tidak ada missing values dalam dataset ini. Dan saya sudah melakukan outlier removal menggunakan metode Z-score dengan threshold lebih dari 3. Sebelum masuk ke modeling, saya melakukan pre-processing terhadap data. Step pertama adalah standarisasi menggunakan standard scalar dari scikit-learn. Kenapa standarisasi? Karena fitur-fitur kita memiliki skala yang sangat berbeda. Age dalam puluhan, income dalam puluhan ribu, dan spending score dalam ratusan. Standarisasi ini penting untuk memastikan semua fitur berkontribusi secara equal dalam proses clustering, sehingga tidak ada satu fitur yang mendominasi hanya karena skalanya lebih besar. Fitur yang saya gunakan untuk modeling adalah age, annual income, dan spending score. Ketiganya adalah fitur numerik yang merepresentasikan karakteristik pelanggan. Selanjutnya, mari kita masuk ke model pertama, K-means clustering. K-means adalah algoritma clustering yang paling populer dan straightforward. Tapi tantangannya adalah kita harus menentukan jumlah cluster K terlebih dahulu. Untuk menentukan optimal K, saya menggunakan 2 metode. Yang pertama itu elbow method. Perhatikan grafik sebelah kiri. Sumbu X adalah jumlah cluster sumbu Y adalah inertia atau within cluster. Sumbu Y adalah inersia atau within cluster sum of squares. Kita mencari siku pada grafik ini. Terlihat bahwa setelah K sama dengan 4, penurunan inersia mulai landai. Ini menunjukkan K sama dengan 4 adalah kandidat optimal. Kedua, ada Silhouette score method. Di grafik sebelah kanan kita melihat Silhouette score tertinggi terjadi di K sama dengan 4 atau K4 dengan skor 0.632. Silhouette score mengukur seberapa baik setiap data point cocok dengan klasternya dibanding klaster lain. Skor mendekati 1 berarti clustering yang baik. Jadi dari kedua metode ini saya memutuskan optimal K adalah 4 cluster. Setelah fitting dengan K4, K-means menghasilkan Silhouette score 0.62 yang menunjukkan kualitas clustering yang baik. K-means sangat efisien dan menghasilkan cluster yang clear dan balance untuk dataset ini. Model kedua adalah DBSCAN, Density Based Partial Clustering of Application with Noise. Berbeda dengan K-means yang berbasis centroid, DBSCAN adalah density based algorithm. Keunggulannya adalah bisa mendeteksi noise atau outlier dan bisa menemukan cluster dengan bentuk irregular yang tidak bisa ditangkap K-means. Saya menggunakan parameter EPS
0,5 dan min samples 5. Hasil dari TB scan menunjukkan beberapa klaster terbentuk dengan adanya noise points yang ditandai label min 1 atau label -1. TB scan menghasilkan silhouette score sekitar 0,58, sedikit lebih rendah dari K-means. Namun, TB scan memberikan insight tambahan tentang data point yang bersifat outlier. Ini menunjukkan bahwa mayoritas data kita memiliki struktur yang cukup kompleks, cocok dengan asumsi K-means. Namun, TB scan tetap berguna untuk mengidentifikasi pelanggan yang perilakunya tidak masuk kategori manapun. Berikutnya, model ketiga yaitu hierarchical clustering dengan visualisasi dendrogram. Hierarchical clustering membangun hierarchy of clusters. Keuntungannya adalah kita bisa melihat hubungan antar cluster dan memutuskan cut point untuk jumlah cluster yang diinginkan. Nah, perhatikan dendrogram ini. Sumbu Y menunjukkan distance atau dissimilarity antar cluster. Semakin tinggi garis vertikal saat dua cluster bergabung, semakin berbeda kedua cluster tersebut. Saya menggunakan complete linkage method yang mengukur jarak maksimum antar points di dua cluster. Dari dendrogram ini, kita bisa melihat ada 4 kelompok utama yang ditunjukkan oleh warna-warna berbeda: kuning, hijau, dan biru muda. Jika kita cut di sekitar distance 4-5, kita mendapatkan 4 natural cluster yang konsisten dengan hasil K-means. Hierarchical clustering menghasilkan silhouette skor yang juga baik dan memberikan interpretability yang tinggi karena kita bisa melihat proses pembentukan cluster secara visual. Sekarang kita masuk ke Principal Component Analysis atau PCA. PCA adalah teknik dimensionality reduction yang mentransformasi data dari high dimensional space ke lower dimensional space sambil mempertahankan varian sebanyak mungkin. Dataset kita awalnya memiliki 3 dimensi, age, income, spending score. Saya mereduksi menjadi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk visualisasi. Nah, perhatikan grafik di sebelah kiri. Yaitu 2D PCA. Sumbu X adalah prinsipal komponen 1 yang menjelaskan 72.4% variance. Sumbu Y adalah PC2 yang menjelaskan 24.8% variance. Total dua komponen ini menjelaskan 97.2% variance. Ini sangat bagus. Kita bisa melihat 4 klaster berwarna berbeda terpisah dengan jelas. Ada klaster hijau, ungu, kuning, dan biru teal. Separation antar klaster sangat jelas. Ini memvalidasi bahwa K-means clustering kita berhasil menemukan kelompok-kelompok yang natural. Di tengah ada 3 dimensi PCA visualization yang memberikan perspektif tambahan dengan 3 prinsipal komponen, menjelaskan hampir 100% variance. Grafik sebelah kanan menunjukkan variance explained by each PC. PC1 sangat dominan terhadap 72.4%, PC2 kontribus 24.8%, dan PC3 hanya 2.8%. Ini memberi tahu kita bahwa annual income
dan spending score adalah fitur-fitur yang paling membedakan antar customer, sementara Edge memberikan kontribusi yang lebih kecil. Sekarang mari kita lihat karakteristik masing-masing cluster yang telah terbentuk. Perhatikan cluster profiles ini yang menunjukkan 3 box plot untuk Edge, annual income, dan spending score berdasarkan cluster. Cluster 0, ini adalah cluster kelompok Young, low income, low spending customers, usia sekitar 21-35 tahun, income sekitar 60.000 US dollar sampai 80.000 US dollar. Dan spending score rendah di 20-40. Ini bisa jadi yang profesional atau mahasiswa yang baru mulai karir. Mereka belum punya daya beli tinggi. Cluster 1, kelompok middle age, moderate income, moderate spending, usia 40-55 tahun, income 45.000 sampai 75.000 US dollar, spending score 20-65. Ini mungkin kelompok family oriented yang lebih konservatif dalam spending. Cluster 2, ini senior with low income but varied spending, usia 25-40, income rendah 10-20 ribu US dollar, tapi spending score beragam dari 15-80. Ini customer yang menarik karena meski income rendah, ada yang tetap loyal berbelanja. Cluster 3, ini adalah high value customers, usia 30-60 tahun, income tinggi sekitar 110-130 ribu US dollar, dan spending score tinggi 60-100. Ini adalah golden segment untuk target marketing premium products. Dari profiling ini, business insight yang bisa diambil yaitu cluster 3 adalah priority untuk loyalty programs dan premium offerings. Cluster 1 bisa ditarget untuk family bundles dan value deals. Cluster 0 adalah potential future high value customers yang nurtured. Cluster 2 need special attention untuk understand spending patterns mereka. Sekarang mari kita bandingkan ketiga model yang telah saya implementasikan. K-mean clustering, Zloty score 0.62, kelebihannya efisien, fast, produce balance cluster, cocok untuk dataset dengan cluster spherical dan well-spread DB-scan clustering. Zloty score 0.58, kelebihannya deteksi noise, handles arbitrary shapes, cocok untuk dataset dengan outliers dan irregular cluster shapes. Lalu ada hierarchical clustering, Zloty score good, comparable to K-means, kelebihannya visual interpretability, tidak perlu special K di awal, cocok untuk exploratory analysis dan understanding data structure. Kesimpulan evaluasinya adalah untuk dataset ini, K-means memberikan performa terbaik dengan Zloty score tertinggi dan cluster yang paling interpretable. Namun DB-scan memberikan insight tambahan tentang outliers, dan hierarchical memberikan understanding tentang hierarki struktur data. PCA sebagai dimensionality reduction sangat sukses, mampu retain 97% variance dengan hanya 2 komponen, membuktikan bahwa data kita memang memiliki struktur low dimensional yang kuat. Mari saya rangkum key findings dari analisis ini. Finding 1,
atau vending one berhasil mengidentifikasi 4 distinct customer groups, yang low spenders, middle age, moderate spenders, low income, varied spenders, dan high value customers. Keempat segmen ini terbukti well-spirited dan meaningful. Lalu finding 2 atau finding 2, annual income dan spending score adalah fitur paling penting dalam segmentasi, seperti ditunjukkan oleh PCA yang menjelaskan 72% variance dari PC1. Edge memberikan kontribusi lebih kecil namun tetap relevan. Lalu vending 3 atau vending 3 ada korelasi kuat sebesar 0.91 antara annual income dan spending score, namun tidak perfect correlation, yang berarti ada customer high income dengan low spending dan sebaliknya. Ini adalah opportunity untuk target campaigns. Yang terakhir ada vending 4 atau vending 4, cluster separation sangat jelas dalam 2D atau 2 dimensi PCA space, mengindikasikan bahwa natural groupings memang eksis dalam data ini. Business insight. Business insight, setiap cluster merepresentasikan distinct marketing segmen yang bisa ditarget dengan strategi berbeda. Cluster 3 atau high value adalah fokus untuk retention dan upselling. Cluster 0 atau young adalah growth opportunity untuk long term customer development. Understanding cluster characteristics memungkinkan personalized marketing campaigns. Meskipun hasil analisis ini robust, ada beberapa limitation yang perlu diakui. Limitation 1, K-means assume spherical clusters. Jika ada cluster dengan bentuk irregular atau elongate, K-means mungkin kurang optimal. Namun kasus ini DB-scan atau spectral clustering bisa lebih baik. Limitation 2, sensitivity to noise. K-means sensitif terhadap outliers karena menggunakan min. DB-scan lebih robust tapi butuh parameter tuning yang hati-hati. Limitation 3, scalability of hierarchical clustering. Untuk dataset yang sangat besar, hierarchical clustering akan computationally expensive dengan complexity atau n cubic. Langkah-langkah selanjutnya yang saya usulkan. Step 1, expand dataset dengan behavioral features tambahan seperti broadcast frequency, product preference, atau channel usage. Step 2, try advanced algorithms seperti Gaussian mixture models untuk probabilistic clustering atau spectral clustering untuk complex cluster shapes. Step 3, use SNE atau UMAP sebagai alternatif PCA untuk nonlinear dimensionality reduction dan visualisasi yang lebih powerful. Step 4, periodic retraining dengan data baru untuk capture change in customer behavior over time. Step 5, integration dengan supervised learning. Gunakan cluster label sebagai features untuk predictive model seperti churn prediction atau customer lifetime value prediction. Sebagai kesimpulan, laporan ini telah berhasil mendemonstrasikan bagaimana unsupervised learning dapat mengungkap meaningful segments dalam customer data dan enhance decision making melalui kombinasi ADA, visualization, multiple clustering techniques,
dan dimensionality reduction. Analisis ini mencapai insight yang interpretable dan actionable. K-means dengan 4 cluster terbukti memberikan hasil terbaik dan shallow test score 0.62, menghasilkan segmentasi customer yang jelas dan bisnis relevan. PCA sangat efektif dalam reduksi dimensi sambil mempertahankan 97% variance, membuktikan bahwa data memiliki struktur low dimensional yang kuat. Temuan-temuan ini memberikan foundation solid untuk strategi marketing yang lebih targeted, resource allocation yang lebih efisien, dan personalization yang lebih baik. Future integration dengan predictive modeling akan semakin meningkatkan kemampuan personalisasi dan forecasting accuracy, membawa business value yang lebih besar. Demikian presentasi final project saya tentang unsupervised learning analysis untuk customer segmentation. Semua source code lengkap, visualisasi, dan hasil clustering telah saya dokumentasikan dan tersedia untuk review. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah dalam bertutur kata atau dalam menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.